Sudah ada di hadapan saya 3 juru bicara dari masing-masing paslon. Ada Mbak Hanum Rais dari tim nasional Anies Muhaimin, ada Mbak Putri Komarudin dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan juga ada Bu Sandra Moniaga, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Juga ada panelis kita Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Bagaimana tadi malam debatnya? Seru nggak, Mas? Enggak seru, kayak majelis taklim. Jadi kayak majelis taklim, ribut-ribut, nggak boleh ribut-ribut katanya. Iya, ini tumben-tumbenan kok debat saling mengafirmasi, saling setuju, saling mengokekan, saling mendoakan. Ya, ini menurut saya nggak lumrah dalam debat. Debat itu memang perkelahian tentang ide. Misalnya Anies ramah banget sama Prabowo itu, menurut saya sesuatu yang agak aneh gitu. Oke, ya. coba kita tanya dulu nih, bagaimana sih, kenapa tadi malam kayak lebih apa ya, tadi dibilang adem kalem gitu debatnya. Mas Anies tidak seperti biasanya yang dalam debat-debat sebelumnya nyerang terus ke Prabowo, ini lebih kalem. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, kalau tadi dibilang majelis taklim, berarti Pak Anies di antara 3 paslon ini dia yang khutbah gitu ya, lainnya mendengarkan, mengaminkan gitu. Karena kalau dihitung-hitung beberapa kali sesungguhnya memang banyak sekali kesepahaman, dan selalu Pak Ganjar maupun terutama Pak Prabowo ya dalam hal ini itu selalu mengumpulkan kesetujuannya, kesepahamannya gitu. Dan memang sebetulnya kalau dibilang dari dulu sampai sekarang tuh Pak Anies tuh nggak ada kemudian harus menyetel, oh ini debat harus menyerang atau ini debat harus loyo, itu nggak ada. Oke. Ini hanya mengkondisikan sesuai dengan tema debatnya aja. Gitu. Jadi debat tadi malam temanya tidak ada yang bisa diserangkan kepada Prabowo gitu kira-kira. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Pak Prabowo tadi malam banyak tidak diserang seperti debat-debat sebelumnya, menyenangkan tidak? Ya, kalau Pak Prabowo kan emang sifatnya selalu bertahan ya. Kita lihat dari debat pertama sampai debat terakhir ini kemarin, diakui memang selalu bertahan nih. Beliau tuh memang bukan seseorang yang suka menyerang gitu. Jadi dalam hal semalam juga kan beliau sifatnya meminta masukan, dan itu sebenarnya semangat rekonsiliasi yang selalu beliau gaungkan gitu. Karena setelah Pilpres ini kan tentu nanti akan ada kabinet yang harus disusun, terus ada DPR juga yang harus dikonsolidasikan supaya program kerja setiap paslon nanti siapapun yang menang, kita berharap tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menang itu bisa langsung berjalan gitu, tanpa proses politik yang membutuhkan waktu terlalu panjang. Jadi semalam beliau meminta masukan soal programnya makan siang dan susu gratis, terus juga perbandingan soal program beliau ke Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Itu sebenarnya hal yang sangat baik karena kan kami di tim kampanye nanti tinggal merekap apa yang menjadi masukan, terus nanti bisa jadi penyempurnaan dari program yang sekarang kita usung. Bu Sandra, gimana Bu Sandra? Kalau Pak Ganjar sih sebenarnya ya Mas Adi, Pak Ganjar tuh banyak nyerang-nyerangnya sebenarnya, tapi nyerangnya rada-rada kalem gitu ya caranya. Gimana tuh Pak, Bu Sandra? Saya sependapat dengan kawan-kawan bahwa tadi malam itu situasinya damai, meskipun bagi sebagian penonton sepertinya datar gitu ya, karena kita disuguhkan dengan atraksi yang lebih lebih kompleks sebelumnya. Saya ingin melihatnya lebih pada aspek substansi. Jadi kalau dilihat, memang pada isu yang dibahas tadi malam itu tidak ada perbedaan yang sangat mendasar. Isunya tuh misalnya isu kesejahteraan sosial, isu pendidikan, kebudayaan, inklusi, semua melihat pada persoalan yang hampir sama, tapi memang solusi yang berbeda-beda. Tentunya tidak terlepas juga dari pengalaman. Pak Ganjar ketika beliau menyampaikan beberapa hal itu kan berbasis pada pengalaman empirik, dan yang juga kalau kita tangkap secara lebih jeli, solusi yang ditawarkan oleh Pak Ganjar itu komprehensif. Ketika bicara beberapa hal ya dari isu pikiran, fisik, dan juga perut misalnya. Jangan-jangan memang semuanya lagi mempersiapkan diri, lagi diminta jadi kesepakatan, nggak boleh blunder-blunder ya, semuanya tenang-tenang aja. Ada kayak gitu nggak sih? Nggak ada. Yakin ya? Gimana? Kalau Mas Adi gimana? Kalau saya termasuk orang yang agak salah memprediksi debat semalam. Saya sebenarnya sehari 2 hari itu memprovokasi bahwa debat semalam itu ini akan menjadi ajang balas dendam sebenarnya. Karena udah pamungkas ya. Iya,
misalnya ada capres dan cawapres itu dalam debat 1 sampai ke 4 itu merasa ada sesuatu yang belum terekspos dengan baik ya, karena dengan gimmick atau jebakan-jebakan pertanyaan yang nggak tuntas, itu akan diluangkan semalam ya, akan dituntaskan semalam. Tapi nyatanya semua paslon semalam kelihatan menjaga diri. Anies sangat kelihatan. Di awal dia gaspol bahwa masalah utama bangsa kita itu soal disparitas antara kaya dan miskin, desa dan kota. Tapi setelah itu Anies ya, yang awalnya gigi 5, perlahan dia sampai akhir itu cuma gigi 1, lempeng aja. Makanya saya bilang kok Anies ini nahan banget. Padahal yang paling banyak ditunggu oleh publik semalam, Anies itu ya the real Anies, original sebagai orang yang perform, selalu menyerang Prabowo Subianto. Begitupun dengan Pak Prabowo dalam debat-debat sebelumnya, intonasinya kan nadanya tinggi, semalam datar dan ingin kelihatan sebagai presiden look atau presidensial look, ingin kelihatan sebagai negarawan. Woi, merangkul satu sama yang lain. Ini nggak alamiah Putri, ini bukan Pak Prabowo. Nggak alamiah. Kalau Pak Ganjar gimana? Pak Ganjar menyerang loh tadi malam. Pak Ganjar nyerang di akhir, di closing statementnya, mengutip pernyataan Pak Jokowi. Menurut saya itu pernyataan yang telak, tapi karena itu disampaikan di akhir, seakan-akan agresivitas dan serangan Ganjar itu nggak terasa. Karena nggak sempat di counter kan, mau nggak mau. Ini kalau kata Mas Adi tadi, ini tuh nggak alami gitu loh. Semuanya nggak ada yang alami. Nggak alami, gimana? Nggak alami katanya nih Bu Sandra. Sementara kita taunya alami ya. Coba. Nggak ada, setauku tidak ada kesepakatan, tapi mungkin ada bocor-bocor halus yang lain. Kalau dilihat-lihat ya, ada sebetulnya ada perbedaan-perbedaan yang cukup krusial ya, yang cukup prinsip ya. Misalnya seperti ini, Pak Prabowo tuh setiap pertanyaan itu jawabannya selalu masalah, jawabannya adalah makan siang gratis dan susu gratis gitu ya. Dia tidak pernah menceritakan mengenai pola pengambilan atau proses by data atau evidence atau nilai-nilai yang diangkat baru kemudian pada hilir ya, pada keputusan hilir makan siang, kemudian susu gratis, pola hidup sehat itu lebih penting. Mbak Putri gimana Mbak Putri? Promotif, preventif itu apa yang disampaikan tadi? Gitu. Kok kayaknya ya kalau kita sih melihatnya Pak Prabowo tuh menawarkan solusi yang konkret ya, yang nggak di awan gitu. Maksudnya ini adalah kebijakan yang bisa langsung jalan. Kita meningkatkan kualitas dokter, kualitas pelayanan rumah sakit, menyekolahkan anak-anak terbaik kita untuk belajar STEM, sains, teknologi itu diulang-ulang oleh beliau karena beliau selalu berpesan kepada kita bahwa generasi muda ini adalah kunci. Sekarang kan sudah ada program LPDP kan, di mana banyak sekali teman-teman kita yang bisa diberangkatkan ke luar negeri, pulang ke sini bawa balik ilmunya. Tapi kan seperti yang kita tahu masih banyak permasalahan yang ditinggalkan oleh LPDP gini, misalnya terkait dengan pengelolaan alumninya. Jadi ini sebenarnya pesannya Pak Prabowo itu adalah pemutahiran atau peningkatan kualitas dari program beasiswa LPDP kita ini sampai dengan nanti semua sektor yang perlu orang-orang yang sekarang masih kurang gitu, dokter masih kurang gitu, misalnya nakes itu bisa terpenuhi dari program beasiswa yang kita punya sekarang. Terus misalnya soal program makan siang dan susu gratis, ini kan sebenarnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa didapat dari sini kan, multiplier efeknya sampai 6 kali lipat gitu. Kita bisa memandirikan ekonomi kita, sektor pertanian kita bisa dilibatkan di sini, sektor peternakan, banyak hal lah gitu yang bisa didapat sebagai konsekuensi positif dari programnya makan siang dan susu gratis ini, termasuk juga peningkatan gizi untuk ibu hamil yang semalam ditanyakan soal stunting oleh Pak Prabowo kepada Pak Ganjar gitu. Jadi kalau kita melihatnya justru ini kacamata bagaimana seorang negarawan yang tadi Mas Adi bilang katanya tidak alami, Pak Prabowo ini sudah kalah 2 kali masih mau bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, kurang negarawan apa dan tetap menjaga supaya konstituennya tidak menjadi pemecah gitu. tidak menjadi pemecah belah bangsa gitu. Buktinya bangsa kita sekarang masih bisa intact di tengah serangan geopolitik yang sangat kuat gitu, dan kita harusnya bersyukur. Pak Prabowo bilang semalam, terima kasih Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, kita masih bisa menikmati Indonesia yang sekarang karena kepemimpinan yang begitu holistik dari seluruh presiden sebelumnya. Membantah, Putri. Pak Prabowo itu ingin kelihatan sebagai negarawan, ingin merangkul semua kalangan, karena saking heroiknya punya mimpi ingin bikin 300 fakultas kedokteran. itu gila, itu bagus loh di Amerika. Tapi saya tahu nih ada tampinya nih. Ya kan jabatan presiden itu cuma 1 periode. Itu tidak realistis. Kalau bisa 2 periode, itu pun agak sulit untuk diwujudkan. Kalau 10.000 anak-anak muda kita sekolah di luar mungkin bisa. Ya sekolah sains, teknologi, tentang kedokteran. Itu masih reasonable. Jadi nggak realistis. Bukan nggak realistis, karena saking heroiknya. Karena saking heroiknya. Nanti kita lanjutkan
lanjutkan lagi setelah 300 Ya. fakultas itu menurut saya cukup luar biasa banget. Siapa Tapi yang ada ngajar kita? perdebatan yang cukup menarik loh kemarin yang disampaikan Pak Ganjar Oke. ketika mengoreksi soal perspektif dan solusi soal stuntingnya Nah, Pak itu Prabowo. akan kita Iya. bahas lagi setelah jeda berikut ini, termasuk juga sentimen di media sosial nih. Sepertinya kalau analit Bang Kompas melihat kayaknya ketiga-tiganya ini berbeda dengan debat sebelumnya. Sama nih angkanya nih di angka 7, nanti kita akan lihat juga analisisnya seperti apa setelah jeda berikut ini.